Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa syarhu rahimahullahu ta'ala wa adamna fadhimah wa bi ulumi ma fi darin amin. Wa in qala laka muradi min haitsul madluli, itu madlul salah harakat madluli idhafah haitsu min jar haituna mabni idgham min haitsul madluli idhafah madlul mudhaf ilaih min haitsul madluli fa qul lahu anna ma dalla ala dzati aw sifatin min sifatihi أو حكاية له تعالى هو قديم وما دل على الحوادث أو صفاتها مثل ذوات المخلوقات أو صفاتها كجهلنا وعلمنا هو حادث وكذلك حكايات الحوادث. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hadirin saudara, kemarin kita sudah bahas tentang beriman kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat, di antaranya kemarin kalam. Allah senantiasa berfirman. Nah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Lalu bagaimana dengan ketika kita ditanya, bagaimana dengan mushaf Al-Quran yang sekarang ada? Apakah itu hadis atau qadim? Ketika kita dapat pertanyaan itu, maka kita harus minta penjelasan sebenarnya yang Anda maksud dengan pertanyaan Anda dengan Quran itu yang mana? Apa yang bentuk mushafnya, bentuk cetakannya, yang ada tulisannya, yang kalau dibaca ada suaranya? Apa yang itu yang Anda maksud, atau yang mana yang dimaksud? Nah, kalau dia jawab bahwa yang saya maksud itu adalah yang sekarang ada, yang kita pegang, yang kita bisa lihat tulisannya, ada bentuk mushafnya, kalau itu hadis baru. Sebab ini dibuat ketika percetakan, mesin cetak sudah ada. Mesin cetak sudah ada itu kan ketika Mesir dijajah oleh Italia. Jadi bangsa-bangsa Arab dulu dijajah oleh negara-negara Eropa. Mesir, Italia yang masuk. Yang masuk di sana Italia. Itu bagusnya karena di Mesir itu ada perguruan tinggi, ya, ada Al-Azhar, kemudian mesin-mesin percetakan masuk di sana. Mulai ada penulisan yang tadinya tulis tangan, manuskrip mulai dicetak. Nah, Quran dulu belum dicetak pakai mesin, masih tulisan tangan. Bayangkan kalau umat Islam sudah berpencar ke seluruh penjuru dunia masih ditulis tangan, nulisnya itu berapa lama? Ya, tapi kalau yang nulis itu awliya ilah, itu mati lampu juga masih tangannya atau pulpennya itu terang. Kalau kita kan pakai lampu pelita, pakai lilin, ya belum tangannya atau pulpennya yang menjadi lampu. Nah, itu terang nulisnya. Nah, ini tapi masih ada kendala, ya, masih ada kendala karena banyak sekali umat Islam yang sudah menyebar di mana-mana. Nah, kemudian dibuat percetakan sehingga banyak diproduksi dan Quran bisa sampai kemana-mana. Nah, sekarang yang fenomena Quran dibakar. Itu kalau dalam kajian kita Ad-Rafiq Syarah dari Sulam Mutafek, kalau kita tahu Quran itu bakal dibakar, bakal dihinakan, jangan kirim Quran ke sana. Yang salah kita, kenapa kita menyebarkan Quran ke sana? Kalau memang untuk dakwah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita menyebarkan, mengedarkan Quran ke suatu negeri yang di sana memang Quran boleh dibakar, ya jangan kirim ke sana. Kalau kita pencetak buku, penerbit
Ya dan jangan dikirim ke sana, sebab di sana Quran bakal dilecehkan. Sama seperti kita menjual pisau kepada begal. Kalau kepada jagal bermanfaat, kalau pada begal jadi mudarat. Kita tahu dia begal, jangan jual. Sebab itu juga kejahatan. Begitu juga Quran. Ini yang ternyata pendapat ulama zaman dulu sangat bijak sekali. Yang sekarang itu ya akibatnya kita jadi marah semua. Quran dibakar. Saya juga bingung itu tujuannya apa, manfaatnya apa? Itu Quran dibakar. Ya tidak ada manfaatnya dan pemerintahnya atas nama kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi itu dilegalkan, dibolehkan. Ketambang gaji sekalian masjidnya dibakar atau umat Islam balas gerejanya dibakar itu kan jadi kacau karena main balas-balasan begitu. Nah ini yang kita tentunya umat Islam ya harus marah, tapi hati kita tetap adem. Boleh otak kita yang panas, hatinya tetap adem. Jadi tindakan-tindakan kita nantinya terukur, terstruktur dan tidak malah bikin hal yang mudarat yang baru. Aneh. Nah, sekarang kalau ketika kita tanya, Anda menanyakan Quran itu baru atau qadim, kita tanya balik, yang Anda maksud itu yang mana? Wa in qala laka, dan bila ia menjelaskan kepada kamu muradi, yang saya maksud min haitsul madluli, dari yang ditujukan oleh Quran itu bukan tulisannya, bukan kertasnya. Fakullahu, maka katakan kepadanya orang yang nanya tadi, annama dalla ala dzatihi aw sifatin min sifatihi aw hikayatin lahu ta'ala huwa qadimun. Annama dalla ala dzatihi, sesungguhnya sesuatu yang menunjukkan ala zati, atas zat Allah, atau sifatin, atau menunjukkan salah satu min sifatihi, dari beberapa sifat Allah, atau hikayatin lahu, atau menjelaskan tentang Allah Ta'ala, wa qadimun, maka itu adalah qadim. Jadi segala sesuatu yang menjelaskan tentang Allah, tentang zat, tentang sifat, itu qadim. Kalau yang ada suaranya, yang ada tulisannya, yang ada dasarnya, itu hadis. Nah sekarang kenapa yang sudah dibukukan, sudah ditulis di mushaf itu masih juga disebut kalam Allah? Tuh, masih juga disebut kalam Allah. Kalau bahasa sekarang copy paste-nya lah. Copy paste dari kalam Allah yang di Lauhil Mahfuz, yang tidak bersuara, tidak berhuruf. Bagaimana kok bisa? Ya sangat mudah sekali. Kalau kita aja kalau lagi diskusi sama orang, kita buntu nih mencari masalah, tiba-tiba datang ide, wah begini, saya punya pendapat. Itu maksudnya bagaimana tuh? Agak ada suaranya, nggak ada huruf, tapi kita bisa terjemahkan, kita bisa translate dengan bahasa kita. Jadi kalam Allah itu kan firman Allah, bahasa Allah. Nah, bisa ditranslate ke dalam bahasa kita, bahasa manusia yang ada suara, ada huruf, dan itu sudah ditranslate dari bahasanya Allah ke dalam bahasa manusia oleh malaikat Jibril. Secara gampangnya begitulah. Jadi Quran yang sekarang itu boleh dikatakan copy paste dari kalam Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Wa ma dalla 'ala al-hawadits, wa ma, dan sesuatu dalla yang menunjukkan 'ala al-hawadits, terhadap sifat-sifat makhluk hawadits, au sifatiha, atau sifat-sifat hawadits, mithlu dzawatil makhluqat, seperti zatnya makhluk, ya, dari kepala, tubuh, tangan, kaki, itu zatnya makhluk. Au sifatiha, atau sifat-sifatnya makhluk. Apa tuh sifat-sifat makhluk? Kajalina, seperti bodoh. Kita bodoh, kita nggak ngerti apa-apa. Sudah dewasa begini aja kita masih banyak yang kita nggak tahu. Apalagi ketika kita baru lahir, nggak ngerti apa-apa. Ya kita tahu hanya apa? Ya netek itu aja.
Nggak tahu yang lain. Kalau kita pipis ya nangis, kalau kita digigit semut ya nangis, kalau haus ya nangis. Itu bayi begitu, nggak bisa cara yang lain. Umpama kalau dia lapar gitu, dia pukul-pukul piring, nggak ada tuh, semuanya bahasa saking bodohnya tuh nggak ngerti apa-apa. Begitu dewasa berkembang sampai dia sekolah jadi sarjana, sampai S3, doktor, terus diangkat jadi guru besar sebagai profesor di sebuah perguruan tinggi, itu pun masih bodoh, masih banyak hal yang belum diketahui. Meskipun dia sekolah di seluruh perguruan tinggi dari berbagai macam fakultas dia kaji, itu juga masih bodoh, masih banyak yang belum diketahui. Itu kita tuh bodoh, itu sifat khawatir. Wa ilmina, dan pengetahuan kita terbatas. Dari satu fan ilmu saja, umpama kita ini mendalami ilmu fikih, kaji ilmu fikih dari berbagai kitab, dari yang kecil sampai yang besar, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, semuanya lintas mazhab kita bahas, kita kaji semua. Itu juga masih ada yang belum kita kaji. Makanya orang Islam itu teorinya belajar sepanjang hayat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buaya sampai masuk liang kubur, sampai mati. Ada ulama yang terjemahkan masuk sampai liang kubur, udah mati di kuburan masih belajar juga, apa ditalkin. Man rabbuka, Allahu rabbi. Jadi udah di kuburan tuh, udah mati masih ditalkin juga, masih belajar juga. Ntar kalau datang malaikat, dijawab begini ya. Kata Habib Ali Al-Marhum, Allah yarham, beliau baca kitabnya Habib Abdul Al-Faqih, biasanya barang siapa yang ditalkinin, malaikat akan jadi nanya. Nyasar kita tanya udah diajarin. Nah itu. Tapi Allah alam, ya yang jelas sih, saya beliau bohong. Habib Abdul Al-Faqih tulis itu dalam kitabnya Qaulul Rasyid fi Adillatit Tarqib. Ini kata Habib Ali Segaf. Ya, jadi segala apa saja menunjukkan barunya makhluk itu semuanya berarti hawadits, bukan qadim. Wa sumiyat tilkal ibaratu bi kalamillah. Wa sumiyat, dan diberi nama tilkal ibaratu, ibarat-ibarat tersebut. Jadi yang Al-Fatihah, Yasin, Shad, Kaf, Ya, Ansud, semuanya itu yang sudah ada tulisannya, itu kan berarti hawadits tuh, tulisannya, kertasnya, suaranya. Tapi itu juga masih disebut kalamullah. Kenapa kok masih disebut kalamullah? Apa alasannya? Fa innaha, karena sesungguhnya ibarat-ibarat tersebut dalatun ala kalamillah ta'ala, menunjukkan kepada kalamullah ta'ala. Karena itu gampangnya kopas dari kalamullah yang ada di Lauhul Mahfuz, sehingga masih layak disebut kalamullah. Kan seperti itu kalau dalam macam maulid kita dengarkan firman-firman Allah, kita dengarkan kalamullah yang akan dibacakan oleh qari internasional, itu masih begitu, nggak salah, itu kalamullah. Fa inna ma'nahu, karena sesungguhnya maknanya kalamullah itu innama yutafahamu biha, innama yutafahamu biha, bahwasanya hanya dengan ibarat-ibarat tersebut bisa difahami. Jadi kalamullah itu hanya bisa difahami dengan ibarat-ibarat tadi. Fa'in ubira, kalau nggak pakai itu kita nggak bisa paham. Cuma kalau umpama itu kita belajar tafsir, kalau kagak ada tulisan, bagaimana kita mau paham? Kalau kagak ada suaranya, bagaimana paham? Guru ngajar, ayo dengerin, suaranya kagak, itu dalam hati ya. Kita kagak usah nyambung hatinya guru sama guru. Itu makanya harus ada suaranya, tapi ada tulisannya. Nggak bisa ya dengerin. Apa yang mau didengerin kagak ada suaranya. Baca apa yang mau dibaca, tulisannya kagak. Nah itu jadi apa? Supaya bisa difahami dengan teks tadi, dengan ibarat tadi, ada tulisan, ada suara.
Itu aja ada tulisan dari sini kata gak dapat dapat. Jangan bukan wanita salah juga. Walab dolin pakai buat. Rabbil alamin, Rabbil ngalamin, mesti ngalamin juga. Itu masih salah juga. Nah itu jadi untuk mempermudah memahami kalamullah yang qadim itu ya tentunya dengan ibarat-ibarat yang sudah ditulis tadi. Fa'in ubira anhu bil arabiyyati. Fa'in ubira anhu apabila diibaratkan, dituliskan anhu dari kalamullah bil arabiyyati dengan bahasa Arab. Kalau kalamullah itu diterjemahkan, ditulis dengan bahasa Arab, fahuwa Qur'anun, maka ia Qur'an. Pakai bahasa Arab tuh. Wa'in ubira anhu bil arabiyyati bil ibraniyati. Wa'in ubira anhu, dan apabila diredaksikan, diibaratkan anhu di kalamullah bil arabi bil ibraniyati dengan bahasa Ibraniyah. Wa huwa lughatul Yahudi, Ibraniyah dan lughat bahasa orang Yahudi. Bahwa Tauratun, maka kalamullah itu adalah disebut Taurat. Kalau pakai bahasa Ibraniyah disebut Taurat. Wa in ubira anhu bisuryaniyati, wa in ubira anhu, dan apabila diibaratkan bisuryaniyati dengan bahasa Suryani, bahwa maka kalamullah tadi Injilun wa Zaburun, kitab Injil dan kitab Zabur. Injil dan Zabur ditulis dengan bahasa Suryani. Kalau Taurat Ibrani, kalau Quran bahasa Arab. Bapak hadirin saudara, ini karena kalamullah bahasa Arab, maka kita wajib belajar bahasa Arab. Ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Belajarlah bahasa Arab, udah bisa ajarin manusia. Maksudnya apa? Ya belajar Quran, udah ngerti cara bacanya beres, nikah, cara memahami Quran, udah ngerti, yang ngajarin umat manusia yang belum bisa baca Quran, yang ingin memahami makna Quran. Tuh ulama zaman dulu hati-hati sekali. Sebab Nabi bikin statement begini. Saya baca ini hadis ada dalam kitab Tafsir Munir, Rawahul Bayan, Marah Labid, Tafsir Musyekh Nawawi Banten. Saya ngaji kitab ini dulu di Bunten sama Kiai Nu'man Zaid. Kemudian ngaji lagi sama Kiai Abdullah Faqih di Langitan. Itu Ba'da Isya. Sudah sekitar jam 9. Lebih banyak ngantuknya ketimbang dengerin. Karena lagi udah 9 malam gitu, udah capek, duduk udah khusyuk. Untung aja tuh kita belum jatuh, masih kita ada di pangkuan. Nanti kemudian sama putra menantu beliau Kiai Abdul Gus Adib, Kohwanti Haji Kohadun Adib, masih usia muda, beliau wafat. Beliau ngaji sama beliau. Ini ada di dalam kitab tafsir itu penjelasan bahwa man fassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man fassara Qur'ana, barang siapa yang menafsir Quran bi ra'yi dengan akalnya, falyatabawwa, maka adalah yang menyiapkan tempatnya fi nari di neraka. Kalau orang belajar Quran dengan akal tanpa tafsir, tanpa ilmu-ilmu pendukung yang lain, maka siap-siaplah dia menempati tempat dirinya di neraka. Apa artinya belajar Quran masuk neraka? Ya karena salah tafsir, salah paham. Bisa pahamnya yang salah, bisa juga salah paham. Akibatnya apa? Ya itu sama masuk Islam, nyala-nyalain itu beda masuk neraka. Karena beda, kita masuk neraka gitu kan dianggap kafir. Kalau kita sembahyang baca syahadat sembahyang, dianggap kita orang kafir. Ya itu kan berarti sesat. Orang yang begitu dia yang masuk neraka, bukan kita. Itu kata Nabi, makanya hati-hati sekali dalam
menafsiri Quran, memahami Quran. Yang selamat yaitu dengan belajar tafsir. Kenapa? Karena ulama-ulama tersebut itu juga sangat hati-hati sekali, tidak gegabah dan gampang dalam memaknai Quran. Itu kalau kita kan ya ilmunya segitu-gitunya. Ya udah aja nikmati tafsir karangan para ulama, sekaligus juga muqabalah. Itu di laptop saya itu ada Maktabah Syamilah tafsir, ada 30 kali tafsir. Jadi kalau saya lagi sempat waktu itu buka muqabalah, di laptop tinggal buka aja tafsir ayat sekian surat ini, tinggal buka, itu sudah ketemu semuanya. Berbagai macam pendapat ulama dalam memahami tafsir tersebut. Ya salah satu tokoh ahli tafsir kita ini Pak Quraisy sendiri nggak berani beliau itu sembarangan, termasuk yang fenomenal Gus Bahar. Itu ilmunya luar biasa. Dia hafal Bukhari, hafal Muslim, bukan hanya Quran, hadis Bukhari Muslim itu ribuan hadis beliau hafal. Nah, ini untuk memaknai Al-Quran. Jadi kalau dengar ceramah-ceramah beliau itu hati kita adem, nggak kebakar. Kenapa ya? Karena memang paham Quran. Yang repot kan yang nggak paham, jadi kita jadi marah-marah. Belajar Quran hati kita jadi emosi, bukannya malah adem. Emosi jadi marah. Kenapa? Itu tadi salah di dalam memahami. Itu kata Nabi itu, yang dengan akalnya siap-siap masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fa huwa injil wa zabur wa ikhtilaful ibarati. Jadi yang saya tulis ini, Bapak dan Saudara, ini kutipan, tidak semua yang di kitab ini saya tulis. Qala Ibnu Qasim, Ibnu Qasim berkata, wasahihu, pendapat yang sahih, anna madlul al-alfazi, sesungguhnya apa yang ditujukan oleh beberapa lafaz. Jadi lafaz Quran allati naqra'uha, yang kita baca, itu surat Yasin, surat Waqiah, Tabarak, terus surat Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, yang kita baca tuh muta'alliqatu kalamin nafsi al-qadimi, itu adalah apa namanya, kaitan hubungan dari kalamullah nafsil qadim, kalamullah yang qadim. Artinya bahasa sekarang itu copy paste dari Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Kok bisa begitu? Iya, sebab urutan Quran yang di Lauhil Mahfuz dengan yang sekarang ada di mushaf itu sama persis. Diawali surat Al-Fatihah, diakhiri An-Nas. Dari mana kita tahu? Ya para sahabat pasti kan diajari sama Nabi, nggak mungkin Nabi diam saja terus urusannya ngaco ngawur, nggak mungkin. Terus sahabat diajarin Nabi urutannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah terus kenapa Quran itu kok turunnya enggak surat Al-Fatihah dulu, Iqra duluan? Nah itu turunnya Al-Quran itu sesuai dengan situasi dan kondisi kondisional. Bagaimana ini Nabi sedang menghadapi apa, dan masalah apa, jalan keluarnya, turun wahyu. Itu keterkaitannya demikian. Sehingga dari model seperti itu, dulu saya ngaji kitab Faidul Khabir, itu Quran itu ada macam-macam, ada yang Makkiyah, Madaniyah. Yang Makkiyah itu Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, meskipun tidak turun di Mekah. Jadi semua Quran yang turun sebelum periodisasi beliau hijrah itu tergolong Makkiyah. Malah Nabi lagi keluar kota Mekah, turun ayat, dan itu sebelum Nabi hijrah, itu tergolong Makkiyah. Nah kalau ayat
ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah, baik turunnya di kota Madinah atau di luar kota Madinah, itu disebut Madaniyah. Ada lagi surat Lailiyah, Nahariyah. Surat-surat yang dikelompokkan turunnya waktu malam, turunnya di waktu siang. Ada surat-surat yang diturunkan musim panas, musim dingin. Itu ada pengkategoriannya. Cuma itu nggak familiar ya, sering kita dengar Makkiyah atau Madaniyah. Nah, jadi apa yang sekarang dalam mushaf Quran itu yang kita baca, yang kita tulis, yang kita dengar itu adalah hubungan atau muta'alliqnya dari kalamun nafsul qadim atau copy paste-nya dari Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Wattafaqu ala dzalika jami'ul mutaakhirin wattafaqu dan sepakat ala dzalika atas pendapat beliau tersebut. Siapa yang sepakat? Jami'ul mutaakhirin, seluruh ulama mutaakhirin. Sepakat terhadap pendapatnya Ibnu Qasim bahwa yang ditujukan oleh lafal-lafal dalam Al-Quran tersebut yang kita baca itu adalah hubungannya, muta'alluqnya dari kalamullah an-nafsul qadim. Baqin. Selanjutnya Allah itu bersifat kekal abadi, tidak sirna, tidak punah, tidak binasa. Kalau kita ini binasa, apa yang binasa? Jasad fisik kita. Kalau ruh kekal abadi. Allah ciptakan kekal abadi. Kata Nabi begini, inna ma khuliqtum lil abad walakin tantakiluna min darin ila darin. Sesungguhnya kalian itu diciptakan untuk selama-lamanya. Artinya apa yang cinta selama ruh kita? Walakin tantakiluna, tapi kamu berpindah min darin dari satu negeri ila darin ke negeri yang lain. Pertama kita ciptakan di alam roh. Di alam roh. Semua manusia yang roh di alam roh tersebut ditanya, alastu birabbikum? Kamu ngaku enggak saya di Tuhan kan? Qalu bala saya. Mereka jawab, iya kami ngaku engkau Tuhan kan. Nah, kemudian dari alam roh pindah ke alam rahim ibu kita. Nah, dari alam rahim pindah ke alam dunia sekarang. Nah, berupa apa? Fisik dan roh kita. Dalam hadis yang kita kenal populer itu kan, ketika sudah 120 hari di dalam rahim, itu kan ditiupkan roh. Roh, biasa kita hidup dengan roh. Nah, kemudian sebelum kita ditiupkan, kita mati apa hidup? Kalau memang mati, kenapa kau berkembang? Ya kan dari setetes mani, kemudian jadi darah, kemudian daging. Nah, daging itu ada kepala, ada tangan, ada kaki. Terus juga yang anehnya tuh di jeroannya ada jantungnya, ada usus. Berkembang sesuai dengan apa? Dengan bentuknya dari sekepal itu uratnya kayak apa? Hati jantungnya paru-paru seperti apa? Kemudian berkembang. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo. Dan yang anehnya lagi ada yang anaknya itu dikembar 4, 3, bahkan di mana? Pakistan seperti itu yang sampai berapa? 12 sampai 2, masya Allah. Itu bagaimana itu luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika masuk tetes mani, kemudian bisa berkembang itu mati apa hidup? Nah, kemudian kan dijelaskan di Quran itu Allah tiupkan dalam hadis Allah tiupkan dulu ketika umur 120 hari 4 bulan ditiupkan dulu. Nah, artinya kita yang dari wujud ke dunia dengan fisik kita itu lama-lama dari tidak berdaya kemudian menjadi berdaya, berkembang, puncaknya di usia 40 tahun gagah, ya, gagah perkasa. Nah, kemudian mulai lemah di usia 50-40 mulai ada upaya untuk menakar diri, memperbaiki diri.
menilai potret diri, wah gua kurang begini, gua masih begini 50 udah siap 60 belum gusi lo betul kereng mantep marang pangeran. Coba tuh udah siap itu udah 60 masa ya gua masih nyawel aja. Udah ganti pakai sorban serebet sebelum maghrib ke masjid, sebelum subuh udah di masjid. Nah itu orang usia 60 udah asar tidur lagi maghrib. Nah ini yang apa namanya udah siap tuh. Mau apa menuju apa? Menuju kebinasaan, kepunahan. Nah, tapi roh kita kekal, tidak binasa. Makanya dulu saya pernah curhat sama guru saya, Allah yarhamki Abdullah Abbas Bunten. Itu saya tahun 88 tamat aliyah dari Bunten. Ngaji terakhir. Lo besok Jumatan sono lagi sini berbetuan di ayat Masjid Al-Hidayah. Cing, saya kagak bisa. Apa lu kata? Lu kagak bisa. Lu kagak bisa keren. Masya Allah, habis itu baru itu. Udah begitu ya terpaksa cari buku khotbah. Saya belajar, alhamdulillah sukses. Ya, sukses maksudnya kagak gemeteran. Karena demam panggung itu. Tungguin kata orang banyak problem. Alhamdulillah. Begitu mulai disuruh sono begini saya curhat sama guru saya Abdullah Abdullah Abbas. Kiai mulai kita senem tapi sambut di kengkeng nggih pitato nggih nasihat. Kalau ajre mungkin kalau nggih saged ngengken tapi mboten saged nyantai wis apa. Masalah ini nafsu, ari nafsu kok ora kenal nom, ora kenal tua, isun bae ki ari dalam wadah aja ngelirik. Salah dewek apa ayu. Jadi saya curhat sama beliau itu kata beliau, kiai saya ini masih muda, udah disuruh begini begitu, saya takut ntar apa bisa ngomong doang, masih nongkrong sana lah, kita jadi khotib gini malam nongkrong. Kata beliau nggak apa-apa, yang penting kamu sadar, nafsu itu nggak kenal tua, nggak kenal muda. Saya ini yang udah tua kalau ngeliat perempuan cakep yang ngelirik. Kenapa cantik gitu? Artinya begini, beliau memberi support kepada saya, tidak usah risau. Karena yang penting istighfar gitu. Jadi kalau apa namanya nafsu kemudian ruh itu nggak ada tua nggak ada muda, sama semua. Itu yang tua yang muda itu apa? Yang tua yang muda ya jogorogannya. Saya itu setelah ditawarin kami lagi mau. Bilang sih mau. Cimonnya mau begitu ya dianggurin. Nah itu kenapa ya? Karena nafsu, karena ruh itu yang nggak kenal tua nggak kenal muda. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala kekal abadi, batin kekal abadi, bizatihil mulia dengan zatnya Allah yang mulia. Kalau jogorogan kita, fisik kita itu binasa. Allah Subhanahu wa tidak mulia. Aidaimul wujudi, Allah Subhanahu wa taala kekal wujudnya, la yaqbalul fana'a, tidak menerima kebinasaan. Jadi tidak ada kata tua, tidak ada kata muda untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang mencipta, sebab tua dan muda itu ciptaan Allah. Kalau ciptaan berarti makhluk. Allah tidak butuh makhluk. Sama seperti ini saya ulang-ulang nih. Karena ini video ini begitu viral dan sangat digandrungi orang. Ada bocah kecil yang ditungguin Syekh Wahabi, ditanya, "Aina Allah huwa fis sama?" Ini hati-hati. Rusak akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Allah tidak butuh tempat, bukan di atas langit. Meskipun dalam Al-Quran ada indikasi itu ditakwil, bukannya Allah. Kalau itu di atas langit itu langit ciptaan Allah. Masa Allah butuh pada tempat, ruang dan waktu, tempat itu Allah yang ciptakan. Allah tidak butuh ruang dan waktu. Hati-hati. Khalaqun ay kathiru idharil mawjudat wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.